Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan bahas soal Bryce sesuai dengan requestan dari Kolis Nur, teman-teman. By the way, untuk Shibanya kita udah bahas ya. Aku akan langsung cantumin nanti di komen kamu. Kita akan bahas untuk Bryce hari ini. Bryce diperdagangkan di kisaran 0,00383 rupiah. Jauh banget ya rupiahnya. Jadi kita itu udah sering kali bahas untuk Bryce ya. Sebulan lalu, 2 bulan lalu, 3 bulan lalu kita juga udah bahas untuk pergerakannya. Sekarang kita update lagi nih buat Bryce. Hari ini Bryce berada di peringkat 190 di CMC. Ada peningkatan ya, growth daripada ekosistemnya. Untuk supply maksimum dari Bryce ini sekitar 1000 atau berapa nih? 1 kuadriliun token, teman-teman. 1000 triliun token. Sementara yang terilis di market itu sekitar 40%-nya, which is itu sekitar 400 triliun token. Jadi sangat-sangat banyak ya untuk token yang beredar. Kalau kita lihat dari informasi di bawahnya, ini adalah sebuah token yang diciptakan untuk exchange Bitgert, teman-teman. Terus dia menawarkan layanan seperti kecepatan transaksi yang sangat cepat, kemudian juga fee transaksi yang cenderung murah. Terus juga mereka menyediakan yang namanya layanan DEX. Ini kita langsung masuk ke websitenya. Jadi dia punya decentralized exchange. Mana tuh tadi ekosistemnya? Jadi kalau teman-teman masuk ke websitenya bitgert.com, kita akan dapat informasi-informasi cukup penting daripada project ini ya, teman-teman. Seperti mereka menawarkan smart contract, ada layanan staking, NFT, dan juga DeFi, which is ini sebenarnya berbasiskan dengan DeFi dan juga DEX juga. Keunggulannya kecepatan transaksi, scalabilitas, kemudian decentralized, dan juga gas fee-nya cenderung zero, mendekati nol ya teman-teman. Jadi terus mereka juga memperluas jaringan mereka nih dari yang cuma sebelumnya project exchange, kemudian katanya dia bikin apa namanya bikin mobil. Jadi bikin mobil. Terus kalau kita lihat juga dari akun ataupun websitenya, sekarang dia coba untuk masuk ke ranah Web3 real estate, teman-teman. Jadi kayak properti gitu ya, layanan properti gitu, mungkin ada jual beli atau apa, nggak tahu juga. Terus mereka juga aktif untuk melakukan burn tokennya, teman-teman. Jadi diharapkan setelah tokennya di burn, harganya akan semakin menguat, teman-teman. Itu harapan banyak orang yang bikin project ya. Ini project marketplace real estate mereka yang katanya akan datang di 25 Juni. Hari ini per video ini dibuat tanggal 24. Semoga besok benar-benar listing ya. Jadi kita akan tunggu seperti apa kelanjutan daripada proyeknya. Mereka juga aktif bikin food. Apa pendapat kalian? Apakah Bryce akan bullish? Katanya bullish, teman-teman. Ada yang percaya, oh not bullish. Ada yang bilang super bullish dan bullish, extremely bullish ini paling banyak. Ya itu dari ekosistemnya. Kemarin mereka juga katanya ada kerjasama ataupun berinvestasi ya di salah satu apa namanya token meme juga. Jadi ini ranah investasinya banyak nih, mulai dari properti, terus mobil, terus exchange tentunya, dan ya itu teman-teman. Nah, aku di sini mau kasih pendapat nih. Teman-teman, menurut kalian bagaimana nih kalau ada sebuah perusahaan nih, dia startup baru aja muncul, tapi investasinya udah di mana-mana, teman-teman. Kalau saya sih sendiri ya, saya melihat yang lebih ideal adalah kita fokus dulu di satu project yang kita jalani. Contohnya kan mereka bikin yang namanya exchange tuh, exchange Bitguard sendiri ya, kita tahu siapa sih yang pakai gitu. Teman-teman pakai nggak kira-kira exchange Bitguard? Kalau saya pribadi sih pernah coba, tapi akhirnya saya uninstall, teman-teman. Karena saya nggak terlalu suka gitu loh. Saya pribadi ya. Kalau teman-teman mungkin suka ya boleh dong sharing di kolom komentar gimana pendapat kalian. Kalian udah coba belum exchange daripada eh, Bitguard ini? Kalau teman-teman udah coba, bisa kasih testimoni di bawah ya di kolom komentar kita. Kenapa penting? Karena yang namanya project itu pasti ada yang namanya project utama mereka itu apa, core-nya itu apa. Kalau kalau menurut saya core-nya dari Bryce ini adalah project exchange ya. Dia menawarkan layanan transaksi kripto. Nah, itu yang dulu harusnya diperkuat sebagai pondasinya. Setelah itu, kalau kamu mau ekspansi bisnis itu ya boleh-boleh aja, teman-teman. Tapi yang pasti pondasinya ini harus kuat dulu. Jangan sampai pondasinya belum kuat,
adopsi belum banyak, tiba-tiba udah pindah investasi ke banyak cabang. Itu bikin kita nggak fokus. Ya, jadi ibaratkan seperti akar pohon itu, akarnya kalau kuat itu pasti akar tunggang, artinya akar yang satu besar ke bawah, terus ada kecil-kecil ya, daripada pohon-pohon yang akarnya serabut. Itu kecenderungan seperti itu. Sama juga seperti bisnis. Kalau dari outlook saya, dari pengalaman saya ya seperti itu sih saya melihatnya. Itu. Jadi dia udah macam-macam investasinya, teman-teman. Eh ya itu sih. Kalau kita lihat dari on-chain sendiri, ini kita cek dia langsung di apa namanya? Di layanan apa nih? BSC scan ya, teman-teman. Di sini kita bisa track seperti apa sih aktivitas daripada transaksi yang dilakukan di Bitgard. So far transaksinya cukup aktif, tapi nggak terlalu sering juga. Even dia ngasih fee yang sangat murah pun juga nggak terlalu sering. Artinya adopsi dari komunitas ini masih cenderung agak kurang. Sudah 58% koin di burn, teman-teman. Artinya sekitar 42% yang masih beredar di market. Kita akan cek satu persatu apakah uh, apa namanya holder daripada Bryce ini masih hold koinnya. Kalau kita lihat dari holder nomor 2, itu dia mengalami atau melakukan distribusi barang sejak Juni. Terus melakukan penjualan meskipun penjualan yang dilakukan tidak secara signifikan. Tapi pelan-pelan dia jualin. Kemudian wallet nomor 3 ini kita cek juga, dia punya kepemilikan sekitar 2% dari token Bryce secara keseluruhan pun juga sama melakukan distribusi barang. Tapi ini sudah cukup lama ya, datanya di Agustus 2021. Udah lama hold, terus jual. Tapi aktivitas jangka pendeknya belum ada sih. Artinya dia masih tetap hold barangnya sampai sekarang. Kemudian kalau kita lihat cek juga di kepemilikan wallet nomor 4 ini kurang lebih sama. Di April kemarin dia ada jual sedikit Bryce-nya dia. Loh ini gimana nih? Kenapa para holder lama atau whales-nya ini pada jualan barang nih? Kenapa dari whales 1 sampai 5 bahkan jualan Bryce terus-menerus? Ada apa? Kita akan cek dia dengan satu aplikasi yang menarik, Zapper. Nah, Zapper ini kita udah bahas kemarin ya, teman-teman. Kita bisa track nih holder-holder nomor 1 ini. Kita cek yang nomor 3 aja ya. Kita copy, masuk ke aplikasi atau ke website Zapper. Di sini kita bisa paste aja, Ctrl V. Kita bisa cek wheels-nya ini pegang koin apa sih sebenarnya. Nah, dia pegang Bryce yang paling banyak. Dia juga pegang Ethereum, cukup banyak juga value-nya. Ini nggak terlalu banyak sih, cuma $27 doang. Sisanya pegang AGIX $2. Kalau kita lihat dari aktivitas yang dilakukan, dia cukup aktif dalam hal melakukan trading, terutama di kalau di BSC, coba kita cek. Masih loading guys. Nah, ini transaksi yang terakhir dia lakukan itu tadi ya, tadi pagi jam 5 AM. Jadi cukup aktif melakukan trading. Koin yang dia tradingkan itu BNB ya. BNB yang dia tradingkan dan Bryce belum diutak-atik sama sekali. Itu sih teman-teman. Mari kita cek dia dari harganya ya. Kita udah lihat overall seperti apa proyeknya, investasinya seperti apa untuk Bryce ini. Kita tunggu aja listing dari marketplace real estate mereka seperti apa. Nanti kita kulik-kulik lagi. Apakah bagus atau enggak, apakah worth it atau enggak, apakah sangat-sangat berguna atau enggak. Teman-teman, dari segi pergerakan harga, Bryce ini kalau kita lihat ya, dia sudah breakdown dari strong resistance atau strong supportnya kemarin. Itu di sini teman-teman, 3 kali pantulan terhadap Bryce ternyata nggak cukup bikin dia mampu bertahan. Akhirnya jebol juga dan sekarang berada dalam all time low. Kita pakai yang rupiah aja kali ya, IDR, supaya lebih gampang buat kita analisa. Nah, kalau udah di sini kita bisa lihat nih pergerakan dari Bryce, sebenarnya dia kecenderungannya adalah dalam posisi downtrend untuk sementara waktu. Kenapa bisa downtrend? Karena dipicu dari pergerakan Bitcoin. Bitcoin kemarin itu lumayan strong bullish ya. Bitcoin udah bullish. BTC dominance-nya kebetulan bullish juga cukup ekstrim. Masalahnya adalah altcoin semuanya pada terkapar. Altcoin semuanya pada lesu, teman-teman. Nggak cuma Bitget, nggak cuma Bryce doang, tapi banyak altcoin yang cenderung agak lesu. Nah, untuk sekarang sih kita melihat potensinya adalah ya Bryce cenderung wajar ya, koreksi yang terjadi cenderung wajar, bukan karena ada dam yang cukup parah, tapi memang murni karena Bitcoin-nya yang cenderung lebih powerful untuk sekarang ini. Nah, untuk level-levelnya gimana nih yang menarik?
Oh, kita balik lagi ke USDT aja deh, karena nggak bisa nih dianalisa dengan IDR. Kalau kita lihat dari segi teknikal, pergerakan price itu ongoing untuk kembali mencoba ngetes level resistance-nya di kisaran harga 0,0-nya 6 kali 25. Sorry, 0,0-nya 6 kali 28, teman-teman. Itu adalah level resistance terdekat buat price sekarang ini. Kalau dia berhasil menembus level tersebut, maka dia akan kembali ke fase zona sideways-nya dia di range sini, teman-teman. Nah, kalau dari sini tuh sebenarnya lumayan nih buat tektokan ya, trading scalping jangka pendek. Tapi kalau udah berada di level ini, kita masih harus consider, kita harus hati-hati juga, teman-teman. Jangan-jangan dia cuma ngetes level resistance terus kembali mengalami penurunan. Nah, itu yang kita waspadai. Makanya kalau dalam fase seperti ini, buat teman-teman yang mau masuk, ya itu pastikan DCA sih. Jangan all in dulu di fase seperti sekarang ini, karena masih cenderung agak rawan, terutama bagi yang memang berniat untuk melakukan akumulasi. Dari volume perdagangannya nggak seberapa tinggi, teman-teman. Volume perdagangan beras cenderung rendah ya, bahkan cenderung menurun kalau kita compare dari tahun lalu. Dari posisi smart money pun juga kosong, belum ada sebuah aktivitas yang memungkinkan Bryce untuk ngepump jangka pendek. Tapi yang namanya market ya anomali ya teman-teman. Kemarin aja PP itu meskipun beritanya Wells pada buang barang, toh juga PP naiknya signifikan. Karena memang didongkrak sama komunitas yang cukup solid. Beras ini kan komunitasnya banyak juga nih. Kita tinggal lihat aja nih, apakah komunitasnya mau naikin harga apa malah 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 take profit semua. Sementara itu kalau dari segi pergerakan dalam jangka waktu pendek, sementara memang ada aktivitas daripada Wales ya teman-teman. Wales-nya cukup aktif, naikin harga, kemudian juga kemudian ya harga sekarang kayaknya agak rawan nih. Dua kali dia udah ketahan di resisten ini teman-teman. Takutnya kalau dia nggak kuat, ya dia bisa jadi bikin double top di sini dan kemudian koreksi. Maka lebih hati-hati aja buat jangka pendek. Saya rasa volatilitas dari Bryce itu sama aja seperti yang kemarin-kemarin. Bryce sendiri cenderung apa ya kalau kita bilang pergerakannya itu kalau ngepam lumayan signifikan, tapi setelah itu dia cenderung melempem biasanya. Jadi mestinya kita harus selalu cek dia di indikator Loken ini. Karena dengan indikator ini kita sangat-sangat bisa mendapatkan data yang cukup bagus apakah ada pergerakan whales atau enggak. Jadi itu sih secara pergerakan ya. Target kita adalah naik, tapi kita harus waspadai dengan potensi-potensi sekarang dulu. Sementara memang market cenderung volatile dalam weekend ini teman-teman. Semoga aja Bryce kembali bisa rebound ya teman-teman. Biar teman-teman yang mungkin udah sangkut, ya kan, yang ada staking, yang ada, wah ini kok kita beli Bryce kok malah turun. Apalagi di luaran sana banyak siraman rohani ya, motivasi-motivasi. Hold aja guys, ini koin bagus. Teman-teman harus kritis, harus cek semuanya datanya dengan benar. Worth it nggak sih sebuah bisnis seperti ini? Atau worth it nggak sih secara pergerakan harga yang cenderung volatile seperti ini kita invest? Jadi benar-benar kritis dan lihat perspektif dari banyak sudut. Ya, jangan terlalu fanatik lah. Itu aja teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, terima kasih.